Selama persidangan kasus Jessica Kumala Wongso berjalan, silang pendapat di antara saksi ahli tak hanya terjadi di ruang persidangan. Salah satu saksi ahli toksikologi dari pihak JPU Imade Gelgel Wirasuta bahkan membuat uji coba baru. Bersama dengan Puslap 4 Mabes Polri, Gelgel membuat uji coba kopi bersianida di tempat kejadian perkara Cafe Olivier. Uji coba dilakukan dengan memasukkan sianida sebanyak 5 gram ke dalam es kopi Vietnam. Hasilnya, menurut ahli toksikologi dari Universitas Udayana ini, bau khas bitter almond tidak tercium oleh orang sekitar. Uji coba yang dilakukan ahli toksikologi dari kubu Jessica, Dr. Budiawan, bersama dengan tim investigasi News TV. Kala itu di persidangan ke-20 14 September 2016, Dr. Budiawan menyebut uji coba es kopi Vietnam dengan sianida menghasilkan bau bitter almond yang menyengat. Dalam persidangan kasus Jessica, sianida sebagai penyebab kematian Wayan Mirna memang terus jadi perdebatan. Pihak JPU menuding Mirna tewas karena sianida, sementara sebaliknya pihak Jessica berargumen tidak ditemukan sianida dalam jasad Mirna. Silang pendapat ini terjadi salah satunya karena tidak dilakukannya otopsi pada jenazah korban. Padahal menurut Joko Sarwoko, otopsi adalah hal yang mutlak dilakukan dalam kasus kematian karena keracunan. Ada otopsi, padahal menurut hukum acara itu otopsi itu merupakan suatu keharusan khusus untuk perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa kematian yang diduga karena keracunan misalnya. Aksi saling lapor juga mewarnai perjalanan sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Salah satu hakim anggota Binsar Gultom dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh tim kuasa hukum terdakwa. Hakim Binsar dinilai tidak objektif dan cenderung tidak adil saat menyidangkan kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Hakim Binsar juga dianggap melanggar kode etik dengan berbicara kasar dan mengarahkan saksi-saksi. Masalah tak hanya menimpa Hakim Binsar. Salah satu saksi ahli dari kubu Jessica juga tersandung masalah terkait dokumen imigrasi. Saksi ahli patologi forensik dari Australia, Beng Beng Ong, ditahan imigrasi Jakarta Pusat usai memberikan keterangan di pengadilan. Beng Ong ditangkap saat hendak kembali ke Australia. Ia dianggap melanggar undang-undang keimigrasian karena dianggap menyalahgunakan visa bebas kunjungan. Dalam kapasitasnya datang sebagai saksi ahli, Beng Ong harusnya menggunakan visa izin tinggal terbatas. Pihak imigrasi akhirnya mendeportasi Beng Ong dan melakukan pencekalan selama 6 bulan. Beng Ong bukan satu-satunya saksi ahli dari kubu Jessica yang mendapat masalah. Saksi ahli Michael Robertson juga diduga terlibat kasus hukum di Amerika Serikat. Pertanyaan ini sempat dilontarkan Jaksa Adito Muwardi dengan menunjukkan sebuah artikel di internet tentang kasus hukum yang diduga melibatkan Michael Robertson. Namun Michael dengan tegas menyatakan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum apapun. Nah, kemudian ini Pak, banyak yang menilai bahwa sidang ini penuh dengan drama Pak, penuh dengan sandiwara. Bagaimana menurut Bapak? Ya, mungkin ya itu tidak benar secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali kepada ketentuan normatif bahwa sidang yang digelar secara terbuka seperti itu sebenarnya dilarang. Baru diperbolehkan ketika ada izin hakim. Kalau hakim mengizinkan tentu ada pertimbangannya apa. Mungkin juga memang dikehendaki seperti itu oleh penasihat hukumnya. Mungkin juga oleh hakimnya. Tetapi baru menyadari kemudian ketika tekanan-tekanan opini publik itu nanti pada saat membuat putusan. Mudah-mudahan saja para hakim itu tidak akan terpengaruh dengan opini publik atau tekanan dari manapun. Tidak hanya soal hakim dan saksi ahli, dijadikannya rekaman CCTV Cafe Olivier sebagai barang bukti dari pihak JPU juga sempat dipermasalahkan oleh kuasa hukum Jessica. Kuasa hukum Jessica menilai CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, kuasa hukum juga mengkhawatirkan CCTV yang digunakan sudah direkayasa. Terkait hal ini, Joko Sarwoko memiliki pendapat sendiri. Menurutnya, rekaman CCTV di Cafe Olivier bisa dijadikan sebagai barang bukti. Ya begini, ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008.
pasal 5 ayat 2 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu mengatakan bahwa alat bukti elektronik itu terdiri dari dua hal, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, ini kalau CCTV itu mungkin bisa memberikan informasi kepada suatu peristiwa. Nah, menurut saya dapat menjadi alat bukti di situ. Di sela-sela persidangan, tim investigasi sempat menemui terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam kesempatan ini, Jessica mengutarakan perasaannya dalam menghadapi persidangan. Salah satunya adalah dengan pernyataan Hakim Binsar Gultom yang sempat dilontarkan di persidangan. Dalam satu persidangan, ada salah satu majelis hakim yang membawa soal kasus lain yang memberitahukan kepada semua orang kalau walaupun tidak ada yang melihat, tapi dia menyatakan hubungan semuanya terhadap terdakwa. Jadi hal itu bikin saya lebih datang. Pernyataan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan kubu JPU juga memberi tekanan tersendiri bagi Jessica. Manusia saja pengen karena nungguin aja bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu dengan siapa itu. Saya udah nggak ngerti. Sampai detik ini pun begitu banyak korban yang memojokkan saya gara-gara saya melakukan hal-hal yang saya aja nggak salah sama ditutup begini. Itu aja capek. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada persidangan 5 Oktober 2016, jaksa akhirnya menjatuhkan tuntutan 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso. Jaksa menilai Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam tindakannya. Tuntutan 20 tahun penjara ini juga didasarkan atas adanya sejumlah alasan pemberat dan tidak adanya hal yang meringankan terdakwa. Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. 1 pekan setelah pembacaan tuntutan, Jessica membacakan pledoi atau nota pembelaan yang disusunnya sendiri. Sejak detik awal pembacaan pledoi, suara Jessica terdengar lirih dan diiringi isak tangis. Dalam pledoi ini, Jessica mengenang sosok Mirna sebagai teman yang baik dan menyenangkan. Namun Jessica juga sekaligus menyinggung sikap keluarga Mirna yang kerap memojokkannya. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Apa yang Jessica tulis dan bacakan sebagai pledoi dalam persidangan pun berbalas. Dalam sidang replik 17 Oktober 2016, jaksa penuntut umum menuding pledoi Jessica penuh drama dan aksi teatrikal. Telah terjadi aksi teatrikal dengan lakon terdakwa dan penasihat hukumnya. Di satu sisi, terdakwa secara tiba-tiba terlihat seolah menangis terseduh-seduh, di mana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan. Jaksa penuntut umum menyebut secara keseluruhan pledoi Jessica sangat spekulatif karena dipenuhi asumsi tak berdasar dan minim sumber hukum. Pada sidang pembacaan duplik tanggal 20 Oktober, Jessica kembali membacakan pembelaan untuk terakhir kalinya. Jessica mengklarifikasi sejumlah hal yang dituduhkan jaksa dan kembali meyakinkan majelis hakim ia tidak bersalah. Tak hanya Jessica, sang kuasa hukum Otto Hasibuan juga memberikan pernyataan di akhir pembacaan duplik. Ini merupakan upaya terakhir Otto untuk meyakinkan majelis hakim agar membebaskan Jessica. Kiranya mohon yang mulia bebaskanlah terdakwa. Dia tidak bersalah.